Saudara-saudari terkasih, setiap kali saya mendampingi kelompok-kelompok komunitas, entah OMK, entah juga WK, entah juga lingkungan, atau komunitas apapun, selalu muncul pertanyaan yang kurang lebih senada. Bagaimana dalam situasi pandemi seperti ini, di mana ada orang yang sungguh menderita, kehilangan pekerjaan, ekonomi yang sangat menurun, kecemasan karena ancaman penyakit dan virus, dan kegelisahan karena masa depan yang nampak tidak jelas, selalu muncul, kapan ini berakhir, bagaimana saya harus kuat dan tetap kuat. Menurut saya pertanyaan ini wajar dan sangat relevan. Dan saya mencoba merenungkannya. Ketika masalah bertubi-tubi, ketika nampaknya tidak ada jalan keluar, apa yang harus diambil supaya kita tetap punya pegangan? Yang muncul dalam benak saya justru riset komputer. Komputer itu kalau sudah terlalu padat arusnya, apa yang disimpan filenya juga sudah terlalu banyak, lalu mulai hang, kita bisa menyeting ke factory setting dan kemudian mulai lagi sesuatu yang baru supaya lancar. Bagaimana kita dengan manusia? Dalam situasi yang serba sulit, seperti tidak ada jalan, masa depan juga tidak kelihatan ada kemungkinan yang cukup cerah, kita bisa kembali ke factory setting. Pertanyaan sederhana, asas dan dasar dari latihan rohani Santo Ignatius, yaitu untuk apa kita diciptakan. Kita diciptakan untuk memuji dan memuliakan Allah. Tujuannya adalah Allah, Tuhan, yang lain adalah sarana. Pekerjaan kita sarana untuk memuliakan Tuhan. Relasi kita adalah sarana untuk memuliakan Tuhan. Barang-barang yang kita punya adalah sarana untuk memuliakan Tuhan. Kalau barang kita semua habis, hilang, apakah kita bisa memuliakan Tuhan? Bisa. Kalau pekerjaan kita hancur, usaha kita bangkrut, apakah kita bisa memuliakan Tuhan? Bisa. Karena semuanya adalah sarana, bukan tujuan. Itulah asas dan dasar atau factory setting dari hidup kita. Kita diciptakan untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Mungkin justru pandemi ini mengajak kita untuk kembali merenungkan apa yang penting-penting. Ketika kita masih mempunyai banyak kesempatan dan kemampuan, mungkin memakai tas elek yang harga puluhan juta, fine, bagus, tidak ada salahnya. Tapi mungkin sekarang itu tidak relevan. Tidak memberi arti apa-apa. Kita diminta kembali kepada yang pokok-pokok. Ya, tas yang penting bisa berfungsi sebagai tas. Bukan fungsi-fungsi sosial, fungsi-fungsi yang lain. Mungkin seperti itu. Saya masih ingat sebuah cerita ketika seseorang yang hidup bertahun-tahun di sebuah hutan dengan membangun pondok yang dia cintai, dengan sangat bagus dia kerjakan dari kayu, dan dia bertahun-tahun hidup di situ. Sudah sangat nyaman di rumah itu, menikmati rumah itu, sangat homey. Tetapi suatu ketika rumah itu hancur terbakar, ketika dia pergi mencari rezeki di luar. Ketika dia pulang, dia sungguh-sungguh terpukul. Dia harus mulai lagi membangun rumah itu dari nol. Maka dia mulai menggali, membuat pondasi, dan dia menggali lebih dalam. Dan tidak menduga, ternyata dia menemukan harta karun yang begitu besar. Dan bertahun-tahun dia tinggal di atasnya, sangat nyaman, tidak tahu kalau di bawahnya ada harta karun. Sampai rumahnya terbakar. Mungkin itu adalah isyarat, lambang bagi kita. Rumah kita mungkin harus terbakar dulu supaya menemukan sesuatu yang jauh lebih bernilai. Mungkin pandemi ini
juga bagus untuk membuat kita meruntuhkan segala ego dan hal-hal yang tidak penting. Sehingga kita menemukan dasar, esensi yang penting, yang pokok. Cinta yang makin mendalam kepada Tuhan. Kita menghayati hal-hal yang lebih penting, lebih mendasar bagi manusia. Cinta, rasa hormat, saling membutuhkan, iman, solidaritas, dan sebagainya. Mungkin sekarang ini justru kita diajak untuk membangun ekonomi yang berbasis pada solidaritas, berbasis pada persaudaraan. Masing-masing membuka PO dan kita saling mendukung satu sama lain menjadi makin kuat. Mungkin saat ini justru kita diminta untuk berpaling dari ekonomi berbasis korporasi yang besar-besar, yang akhirnya justru menguntungkan pemegang kapital saja. Dan mungkin kita harus menemukan sesuatu yang jauh lebih bermanfaat, dasar-dasar yang mendukung dasar-dasar persaudaraan, solidaritas, saling membutuhkan satu sama lain, termasuk di bidang ekonomi. Siapa tahu kita justru bisa menemukan kebijaksanaan ilahi, bagaimana Tuhan menuntun kita pelan-pelan. Dan saya yakin Tuhan tidak pernah tinggal diam. Kita bisa menjadikan segala-galanya menjadi doa. Kalau kita menderita, kalau kita menghadapi tantangan, kalau kita menghadapi kesulitan, bahkan ketika kita menghadapi jalan buntu, semuanya bisa berubah menjadi doa. Dan ketika menjadi doa, kita menemukan jalan keluarnya. Karena doa adalah kunci bagi setiap pintu rahmat yang disediakan Tuhan. Maka terus berjuang, kembali kepada hal-hal yang pokok dan percaya kepada Tuhan. Di luar itu, be happy no matter what. Tuhan memberkati.